Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore warga trader Indonesia dimanapun berada. Oke, hari ini tanggal 5 Juli 2021 ya, Senin tepatnya adalah awal pembukaan market. Bagaimana selama weekend kemarin? Wah, semoga ya dalam kondisi stabil, sehat ya, nyaman. Apa boleh buat kondisi Jawa Bali adalah kondisi sedang PPKM, jadi otomatis tempat liburan terutama di Jogja pada tutup semuanya. Jadi tidak ada aktivitas liburan ya untuk hari mulai dari kemarin karena PPKM-nya berlaku tanggal berapa? 3 Juli ya, mulai Sabtu kalau nggak salah ya. Ya akhirnya ya di rumah aja, ya nggak di rumah sih, cuman ya jalan-jalan seadanya aja sih sambil melihat-melihat kondisi kota Jogja ya yang masih ya lengang, sangat lengang, sepi, tidak seperti biasanya ya. Kalau weekend biasanya Jogja itu penuh dengan kendaraan-kendaraan wisatawan. Tapi kemarin tidak ada. Ya semoga aja wabah pandemi cepat berlalu ya. Tapi meskipun demikian di market forex tidak mengenal pandemi ya. Itulah kelebihannya market forex nih, market online. Jadi tidak ada istilahnya pandemi di sini ya. Jadi tetap jalan seperti biasanya. Oke, kita lanjut aja untuk hari ini 5 Juli sinyal hari ini ya, itu hari Senin seperti biasa saya hanya memberikan 5 signal ya, 5 pair aja. Meskipun pada dasarnya scavenger ini bisa diterapkan lebih dari 20 pair ya. Jadi karena ini hanya berbagi, jadi saya bagikan secara free hanya 5 signal aja. Jadi kalau mau yang lebih ya nanti mungkin mau belajar mau atau apa ya hubungi aja ya nomor admin ya yang ada di situ ya. Ada tertera. Artinya scavenger tidak menjual kucing dalam karung ya. Jadi intinya semuanya kita sajikan sesuai dengan data dan fakta. Hari ini kita berikan sinyal, besok kita review, besok kita berikan sinyal, besok kita review lagi. Apapun yang terjadi, tetap kita review ya, bagaimanapun hasilnya gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya nanti ini begitu nanti bermasalah, terus nanti nggak ada sinyal, nggak ada review, nggak begitu. Kita berikan setiap hari ya. Oke, jadi untuk hari ini, sinyal hari ini untuk yang pertama GBP USD. GBP USD apa kabar GBP USD ya? Oke, jadi untuk hari ini kita coba lihat kondisinya bahwa scavenger levelnya sudah terpasang dan terbentuklah beberapa pending order ya. Yang pertama, kita lanjut aja. Untuk yang pertama, pending order buy limit yang pertama ada di harga 13770 ya. 13770. Untuk yang pertama, di sini ada area support ya. Ini udah kelihatan. Kemudian pending order yang kedua. Yang kedua ada di harga 13690 ini ya. Tadi 3770, yang kedua 3690 atau 92 bisa juga ya. 90 atau 92. Kemudian yang ketiga pending order berikutnya adalah di 13620 ya. 13620 dan yang terakhir adalah level pengaman ya. Ini wajib dipakai menghindari terjadinya market bergejolak di luar perkiraan. Makanya jadi scavenger selalu lebih mengutamakan aset. Di saat yang lain sudah karena nggak pakai SL, nggak pakai pengaman, dia terfloatingnya luar biasa jauh, scavenger tetap anteng ya. Nah gitu. Oke, yang ke berikutnya. Untuk sell limit ya, pending order sell limit yang pertama ada di harga 13915 ya, 13915. Ini didukung oleh areanya juga area si resistan ya di sini ya. Kemudian yang kedua, pending order yang kedua ada di harga 13970 ya. 13970 juga didukung oleh area resistan yang berikutnya
Yang ketiga ada di harga 140.40 ya. 140.40. Kemudian yang terakhir adalah levelnya si pengaman ya. Nah, ini ada pengamannya di sini, wajib. Sudah ada. Oke, untuk GU sudah kelar. Kita lanjut lagi. Kemudian untuk GBP out alias GBP Aussie, sorry. GBP out, GBP Australian Dollar. Kita coba lihat untuk hari ini bagaimana. Oke, pending order yang pertama, buy limit yang pertama ada di harga 183.20 ya. 183.20 untuk yang pertama. Sini ada titik support ya. Nah, di sini kan karena beda tipis dengan scavenger, jadi mau diambil di 18325 boleh ya. Jadi nggak harus di 20. Kalau scavenger kan levelnya 20, tapi di sini karena ada terdukung oleh sedikit support boleh di atasnya ya. Berarti boleh diambil di 18326 atau 18325 ya. Itu juga boleh. Kemudian level yang kedua. Yang kedua ada di harga 18250 ya. 18250 ini juga ada levelnya sih. Support juga ya. Ada support. Nah, kalau yang titik ini yang paling bawah ini dia di 60. Nah, kalau scavenger ada di level 8250, di sini ada di 8260 ya. Nah, jadi mau diambil di sini pun juga boleh, nggak masalah ya. Mana tahu nanti khawatir nggak nyampe kemari, mau diambil di sini di area 60 juga boleh ya. Scavenger di 8250. Yang ketiga yaitu di harga 18170 ya. 18170 dan yang terakhir yaitu level pengaman wajib. Setiap per scavenger selalu ada yang namanya level pengaman ya. Nah, itu menjadi kunci supaya tidak terjadi bangkrut dalam waktu singkat. Karena kita nggak pernah tahu market itu mau bergerak 1000 pip dalam 1 menit, sangat mungkin ya, bukan tidak mungkin. Kita nggak pernah tahu. Oke, lanjutkan. Tadi belum yang atasnya. sorry ya, yang atas belum. Sell limitnya belum ya. Sell limitnya yang pertama untuk GBP out ada di 8465 ya. 18465 ini juga didukung oleh areanya si resistan ya, sangat bagus ya posisinya. 18465. Yang kedua ada di harga 18520 ya. 18520 atau boleh juga didekatkan dengan ini 18515 juga boleh, nggak masalah ya. Beda-beda tipis. Ini kebetulan juga didukung oleh areanya si resistan. Jadi scavenger ini tidak pernah ngikut levelnya si resistan, tapi kebetulan berada di situ ya. Nah, ini kebetulan aja berada dia di areanya si resistan. Jadi otomatis yang pengguna resistan pun jadi lebih pede ya untuk transaksi. Artian dia sudah transaksi di sini, tandanya pun dia gagal, dia tembus berarti menunggu lagi di level yang berikutnya gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, level ketiga yaitu di harga 18590 ya. 18590 dan yang terakhir adalah level si pengamannya ya, wajib ini ya. Nah, jadi scavenger selalu menggunakan pengaman. Tanpa pengaman tidak boleh, bukan scavenger namanya ya. Nggak tahu, mungkin yang lain. Kalau scavenger mesti wajib ada pengamannya. Kemudian berikutnya untuk gold XAU yang kemarin sudah profit Jumat, alhamdulillah ya. Yang penting tetap bersyukur dan berusaha terus. Untuk hari ini, level hari ini untuk XAU. Dan sebelumnya disclaimer lagi untuk kalian yang dananya di bawah 500 US dollar, abaikan saja level 1 ya. Pending order yang level 1 entah itu buy limit entah itu sell limit ya, ini diabaikan ya. Tapi kalau mau ikut ya boleh juga gitu ya, nggak masalah. Nah karena saya ini akun di bawah 500, jadi yang level satunya nggak diikutkan, saya tunggu di level 2 ya. Tentunya di level 2 kalian mau ikut juga nggak apa-apa kalau mau ikut level 1.
Karena nanti dikhawatirkan jika terjadi floating sampai ke level 3 kan, kalian itu nanti mungkin agak khawatir gitu kan, ini kok floatingnya kok gede sementara dananya kan kecil kan, jadi terlihatnya itu persentase floatingnya itu terlihat lebih besar. Karena apa? Karena balance-nya kecil. Tapi kalau balance-nya 500 ke atas, mau floatingan segitu otomatis kan persentasenya lebih kecil gitu ya, karena balance-nya yang besar. Nah, jadi kalau mau ikut boleh, tapi kalau mau diabaikan juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya di akun yang lain, tetap saya ikutkan yang level 1 ya. Tetap. Oke, kita lanjut aja level 1 XAU hari ini. Yang pertama ada di 1783 ya. 1783. Yang kedua ada di harga 1775 ya. 8375 ya. Pertama 1783, yang kedua 1775. Ini karena ada poinnya lebih condongnya ke atas, jadi boleh 1776 ya. Nah, itu 1776 karena ada poinnya lebih sedikit ke atas. Nah, biasa kalau di ilmu matematika itu digenapkannya kalau di atas lebih dari 50% ke atas, jadi digenapkan yang ke atasnya ya. Karena ini poinnya 1775,67, jadi dinaikkan aja ke 1776 ya. Gitu. Jadi tadi yang pertama 83, yang kedua di 75 atau di 76 ya, yang keduanya. Kemudian yang ketiga ada di 1768 ya. 1768, dan yang terakhir pengaman wajib yaitu di harga 1760 ya. Nah, ini 1760 wajib menggunakan pengaman. Kemudian untuk pending order sell limitnya, yang pertama ada di 1797 level pertama. 1797. Yang kedua ada di 1802 ya. 1802. Yang ketiga ada di harga 1810. Wah, 1810. Dan yang terakhir ada di 1817 ya. Untuk level-level pengamannya, jadi monggo disesuaikan ya. Untuk XAU sesuaikan dengan dana. Yang penting jangan masuk market itu asal-asal gebuk lot ya. Ketika berlawanan kan puyeng sendiri. Kalau memang searah ya enak, ketawa-ketawa profit ya kan. Tapi pikirkan dulu juga ya efek-efek seandainya berlawanan gitu loh. Jadi nanti ketika profit banyak ketawa-ketawa ya mungkin karena pas bejo-bejonya, bukan karena skill. Terus tiba-tiba pas lagi negatif, pas lagi minus, puyengnya nggak karuan gitu kan, malah makin emosi, tambah lot lagi, tambah lagi, akhirnya ludes ya. Nah, itu jangan sampai begitulah ya. Oke, untuk XAU sudah, kemudian kita lanjut ke GJ, GBP, JPY. Kita coba lihat. Oke, untuk hari ini levelnya bagus-bagus kayaknya. Mudah-mudahan ada yang kena ya hari ini ya. Kita coba cek dulu. Yang pertama, pending order yang pertama ada di harga 15288 ya. 15288 untuk buy limit yang pertama, didukung oleh areanya si support. Oke. Kemudian yang kedua, level 2 ada di 15215. 15215 ya, yang keduanya 15215. Kemudian yang ketiganya ada di level 15141 ya. 15141 ini adalah daerahnya si support juga. Untuk yang berikutnya pengaman seperti biasa wajib ya, bagi scavenger wajib mengamankan aset. Kemudian untuk level sell limit yang pertama ada di harga 15230. 15230 areanya si resistan ya ini ya. 15230. Yang kedua ada di harga 15490. Wah, 15490 ya. Ini ada 15490, ini juga didukung oleh areanya si resistan lagi ya. Jadi ini adalah area-area kebetulan ya, bukan disengaja.
Kemudian yang terakhir level 3 ada di 15560. Ini juga ada areanya si resistan di sini ya. Ini juga resistan, ini juga resistan ya. Sama. Dan yang pengamannya ada di harga 15637 untuk pengamannya ya. Jadi untuk GJ, GBPJP mudah-mudahan hari ini ada yang kena lah ya salah satu levelnya. Kemarin sideways, kemarin juga sideways ya. 2 hari kalau nggak salah saya sideways. Untuk si GJ-nya. Jadi tidak ada level yang kena ya. Oke, kemudian yang terakhir, untuk yang terakhir Euro AUD alias Euro AUD, Euro AUD, Euro AUD. Kita coba lihat untuk PO-nya hari ini di mana. Ya. Oke, pending order yang pertama, buy limit yang pertama ada di 15686. 15686 atau 15690 digenapkan boleh ya. 15690 boleh digenapkan, nggak masalah. Kemudian yang kedua ada di harga 15615 ya. 15615. Yang ketiga ada di harga 15540 ya. 15540. Kemudian pengamannya seperti biasa wajib di harga 15460 ya. 15460 untuk pengamannya. Kemudian untuk yang sell limit pending order yang pertama ada di harga 15830. 15830. Kemudian yang kedua ada di harga 15885 ya. 15885. Yang ketiga ada di harga 15960 ya. 15960. Dan yang terakhir yaitu level pengaman ada di 16037 ya. Ini wajib Scavenger selalu mengamankan asetnya dulu sebelum bertransaksi ya. Itu yang paling penting. Oke, sudah 5 pair untuk hari ini, hari Senin 5 Juli 2021. Besok kita akan review lagi bagaimana hasil pending order yang hari ini ya. Besok siang kita review, kita lihat bagaimana perkembangannya, apakah memberikan kita rezeki atau enggak. Mudah-mudahan ya kita harapkan dapat rezeki lah ya. Walaupun tidak di semua pair nggak masalah, yang penting adalah gitu. Yang penting tradingnya itu Scavenger tuh tradingnya santai ya, tidak perlu dibikin puyeng, nggak perlu dibikin pusing. Oh level 1 kena ya sudah ditunggu di level 2. Level 2 nya nggak kena, cuma nyampe level 1 ya dilihat lagi besoknya ini profitnya lebih mana nih, minusnya lebih condong banyak apa lebih condong sedikit. Kalau lebih condong sedikit ya di cut loss aja, nggak masalah, biasa trading itu kan. Kenapa di cut loss? Anggap aja itu begini ya, anggap aja kita tuh seperti orang jualan gitu ya, seperti orang jualan nasi kan, kadang-kadang kan nggak habis gitu kan, nggak habis otomatis kan besoknya kalau dijual lagi kan udah basi ya kan, ya harus dibuang ya, mau apa lagi coba ya, begitulah dagang ya. Jadi tidak serta-merta semua posisi itu harus profit ya, nggak begitu, karena memang sudah menjadi konsekuensinya dagang itu adalah ada 4 unsur utama. Dari 4 unsur utama ini yang satu yang menentukan. Pertama 1 jual, 2 beli, 3 untung, 4 rugi, yang kelima pilih apa? Bangkrut atau balik modal. Nah, di sini rata-rata orang lebih senang milihnya yang kelima itu, pilih bangkrut. Kenapa? Ya karena nggak mau rugi. Ya itulah konsekuensinya, karena nggak mau rugi, takut rugi. Akhirnya bagaimana rugi-rugi itu ditahan-tahan, akhirnya sampai emosi meningkat. Yang terjadi apa? Ya ludes, ya bangkrut ya. Ya begitulah. Jadi kembali lagi, kalau orang yang nggak menyadari prinsip dagang itu bahaya. Belum cocok sebagai pedagang. Tapi kalau dia sudah sadar bahwa dagang itu ada ruginya, nah itu malah asik. Makanya bangkrut itu sebenarnya bisa dihindari ya. Bagaimana ya, menerima kerugian yang kecil. Jangan sampai kita udah ruginya banyak baru menyadarinya gitu ya. Nah itu sudah terlambat. Makanya daripada itu sebaiknya amankan dulu asetnya. Ya seresiko berapa sih yang kita siap rugi di hari itu. Katakanlah
saya siap rugi satu hari 30% maksimal, ya sudah dipertahankan 30%, nggak jadi masalah gitu loh. Daripada sampai ludes semua dalam satu hari, bukan nggak mungkin satu hari bisa ludes, sangat banyak kejadian, bahkan hanya hitungan jam. Dana yang tadinya sudah besar, ya dana yang tadinya cuman dari kecil dikembangkan menjadi besar karena nggak pakai pengaman, terlalu pede dengan kondisinya, terlalu yakin dengan analisanya. Satu hari yang sudah profit puluhan persen, ratusan persen, tiba-tiba melayang dalam hitungan jam, dan itu sudah banyak terjadi. Ya, nggak perlu disebutkan siapa-siapa namanya, itu sudah jadi rahasia umum gitu ya. Jadi cukup banyak sudah. Jadi makanya pengaman itu penting, siap rugi itu penting. Jangan sampai nanti trading nggak siap rugi. Kalau nggak siap rugi nggak usah trading, karena yang namanya dagang itu rugi itu udah pasti, nggak bisa dihindari ya. Ibaratnya orang hidup dan mati, mati itu pasti. Nah di perdagangan juga sama, rugi itu pasti ada, kapan nggak tahu. Tapi diusahakan sekecil mungkin ya. Nah, itu yang menjadi perhatian. Jangan sampai karena takut rugi, akhirnya yang terjadi apa? Bangkrut alias MC. Oke, jadi saya rasa untuk hari ini udah cukup ya untuk ceramahnya. Saya akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.